Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Toni Kroos anggap Chelsea lawan terberat Real Madrid di Liga Champions. Toni Kroos menyebut Chelsea sebagai lawan yang paling sulit yang mungkin dihadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions 2021-2022. Tapi bukan berarti Kroos takut harus berjumpa The Blues. Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan PSG di babak 16 besar. Kalah dengan skor 1-0 pada leg pertama di Parc des Princes, Real Madrid tampil heroik pada leg kedua di Bernabeu. Karim Benzema tampil heroik pada duel leg kedua. Real Madrid sempat kebobolan dari gol Kylian Mbappe. Tapi Benzema membalas aksi juniornya di timnas Prancis itu dengan hat-trick. Real Madrid menang dengan skor 3-1. Sementara itu, Chelsea tidak menemui kendala yang berarti saat berjumpa Lille pada babak 16 besar Liga Champions. Chelsea menang 2-0 pada leg pertama di London dan menang 2-1 pada leg kedua di markas Lille. Real Madrid mendapatkan lawan yang sulit pada babak 16 besar. Setelah lepas dari hadangan PSG, Madrid harus berjumpa lawan sulit lain yakni Chelsea. Bahkan, Kroos menyebut bahwa The Blues adalah lawan yang sulit. Chelsea adalah juara bertahan Liga Champions, jadi tidak ada lawan yang lebih sulit dari mereka. Hampir tidak ada rintangan yang lebih sulit dari Chelsea, ucap Kroos dikutip dari Mirror. Tetapi kami harus berkonsentrasi pada diri kami sendiri, dan jika kami bermain dengan baik, kami bisa melakukan banyak hal. Kami harus berusaha bermain sangat baik, karena itulah yang kami harus lakukan untuk lolos ke semifinal, tegasnya. Musim lalu, Real Madrid tumbang di tangan Chelsea pada babak semifinal Liga Champions. Bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Bernabeu, Madrid kalah dengan skor 2-0 pada leg kedua yang dimainkan di London. Chelsea dalam kondisi yang tidak cukup bagus pada musim 2021-2022 ini. The Blues dilanda banyak situasi sulit yang berada di luar kendali tim terkait status Roman Abramovich sebagai orang asal Rusia. Tapi hal itu tidak membawa dampak pada performa tim. Chelsea tetap tampil konsisten pada musim 2021-2022. Kroos mengakui Chelsea adalah lawan yang sulit, tetapi Real Madrid harus selalu siap dengan kemungkinan lawan yang mereka hadapi jika ingin melaju lebih jauh di Liga Champions. Mungkin tidak ada yang menginginkan berjumpa PSG di babak 16 besar, dan mungkin tidak ada yang menginginkan berjumpa Chelsea di perempat final. Tapi begitulah adanya, dan kita harus menerimanya. Tutup Toni Kroos. Rapat 90 menit, Florentino Perez pastikan Carlo Ancelotti tetap pelatih Real Madrid. Carlo Ancelotti mendapatkan jaminan akan tetap menjadi pelatih Real Madrid musim 2022-2023 nanti. Lewat pertemuan selama 90 menit, Florentino Perez memutuskan untuk tetap memakai jasa Ancelotti musim depan. Ancelotti kembali ke Real Madrid pada awal musim 2021-2022. Dia dipilih Perez untuk memperbaiki Real Madrid yang kesulitan bersaing pada musim 2020-2021 lalu. Madrid gagal meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Di bawah kendali Ancelotti, performa Real Madrid belum stabil. Akan tetapi, mereka punya peluang besar untuk jadi juara La Liga. Madrid juga lolos ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Tapi, kekalahan telak dari Barcelona dengan skor 4-0 beberapa waktu lalu membuat posisi Ancelotti digoyang. Dia dianggap sudah kuno untuk Real Madrid. Setelah kekalahan 4-0 dari Barcelona, ada banyak spekulasi tentang masa depan Real Madrid. Salah satu yang paling kencang adalah kelanjutan karir Ancelotti musim depan. Namun Real Madrid sudah membuat keputusan. Pada hari Jumat 25 Maret 2022 waktu setempat, ada pertemuan penting antara Presiden Florentino Perez dengan Ancelotti di Valdebebas. Pertemuan ini digelar saat para pemain Real Madrid menjalani tugas internasional bersama negaranya. Dikutip dari Marca, pertemuan itu digelar terkait kekalahan Real Madrid pada laga El Clasico. Di tengah situasi yang tidak pasti, Perez menjelaskan bahwa posisi Ancelotti masih aman. Dia akan tetap di Real Madrid musim depan. Perez dan Ancelotti terlibat rapat selama 90 menit. Perez memberi pujian dan merasa sangat puas dengan hasil yang dibawa Ancelotti. Tapi, Perez juga berharap Ancelotti dan skuad Real Madrid belajar banyak hal usai kalah dari El Clasico. Real Madrid punya rencana besar pada awal musim 2022-2023 nanti. Setelah 2 tahun terakhir tidak cukup aktif di bursa transfer dan fokus membangun stadion, Real Madrid bakal jor-joran di bursa transfer mendatang. Perez melihat bahwa skuad Real Madrid sudah waktunya dirombak. Madrid harus melakukan peremajaan skuad dan siap membelanjakan dana besar untuk membawa pemain baru.
Gareth Bale serang media Spanyol. Kita tahu siapa parasit yang sebenarnya. Bintang Real Madrid Gareth Bale menyerang media Spanyol Marca yang sebelumnya mengejek sang winger dengan sebutan parasit dalam sebuah artikel mereka. Jumat 25 Maret 2022, Bale menjadi pahlawan kemenangan 2-1 Wales atas Austria dalam partai semifinal playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa di Cardiff. Gareth Bale jadi penentu kemenangan Wales. Bale mencetak 2 gol tersebut pada menit ke-25 dan menit ke-51. Austria hanya mampu sekali membalas lewat gol Marcel Sabitzer. Seusai laga tersebut, Bale mengaku sudah muak dengan pemberitaan media Spanyol. Kini lewat unggahan di akun Twitter pribadinya, Bale pun secara detail menyerang balik Marca. Daily Mail menyoroti jurnalisme yang memfitnah, menghina, dan spekulatif karya Marca. Pada saat orang-orang mengambil nyawa mereka sendiri karena kekejaman dan kegigihan media, saya ingin tahu siapa yang menahan para jurnalis ini dan outlet mereka yang memungkinkan mereka untuk menulis artikel seperti ini bertanggung jawab. Untungnya, saya telah mengembangkan kulit yang tebal selama waktu saya dalam sorotan publik. Tetapi, itu tidak berarti artikel seperti ini tidak menyebabkan kerusakan dan mengecewakan secara pribadi dan profesional bagi mereka yang menerima cerita jahat ini. Lebih lanjut, Bale mewakili para atlet profesional juga mencurahkan cerita tidak mengenakan mereka ketika dirugikan oleh pemberitaan media. Bale pun menutup pernyataan dengan harapan kepada media untuk bisa menjalankan tugas mereka dengan lebih baik lagi. Saya berharap pada saat anak-anak kita mencapai usia di mana mereka dapat mencerna berita, etika dan standar jurnalisme akan ditegakkan lebih ketat. Jadi, saya ingin menggunakan platform saya untuk mendorong perubahan dalam cara kita berbicara di depan umum dan mengkritik orang hanya untuk sebagian besar tidak memenuhi harapan yang seringkali tidak realistis yang diproyeksikan ke mereka. Kita semua tahu siapa parasit yang sebenarnya. Tutup Gareth Bale. Eden Hazard lagi-lagi harus menepi sebulan dari Real Madrid, bakal absen di laga reuni versus Chelsea. Real Madrid mengumumkan bahwa sang bintang Eden Hazard terpaksa harus menjalani operasi dan membuatnya harus menepi selama kurang lebih 1 bulan. Februari 2020 lalu, Hazard mengalami cedera retak pergelangan kaki kanan. Ia pun kala itu harus menjalani operasi pemasangan plat pada kaki kanannya. 2 tahun setelah pemasangan, plat tersebut kini harus dicopot. Hazard pun diharuskan kembali menjalani operasi yang bakal memaksanya lagi-lagi menepi dari lapangan hijau. Karena operasi ini, Hazard kemungkinan tidak akan bisa bermain dalam 1 bulan. Artinya, pemain 31 tahun itu bakal absen kala Real Madrid menghadapi mantan timnya Chelsea. Dalam duel perempat final Liga Champions ini, Real Madrid harus melawat ke Stamford Bridge lebih dulu pada 7 April sebelum ganti menjadi tuan rumah sepekan berselang. Sejak didatangkan dari Chelsea pada 2019 lalu, performa Hazard di Real Madrid memang tidak bisa maksimal karena ia terus-menerus dihantam cedera. Setidaknya 16 kali cedera termasuk karena operasi telah dijalani Hazard sejak tiba di ibu kota Spanyol. Cedera tersebut mulai dari otot, hamstring, influenza, hingga sempat positif COVID-19. Rentetan cedera ini sangat berpengaruh terhadap performa Hazard di atas lapangan. Sejauh ini, ia baru menyumbang 6 gol dan 10 assist dalam 65 penampilan.